Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam tahun 2023. Perkenalkanlah saya, nama Wode Ambo SPDI, mahasiswa PPG Yayen Amal Gorontalo. Pada hari ini tanggal 30 November 2023 akan melaksanakan video pembelajaran UKIN di SD Negeri 59 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada kelas 4 SD dengan materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Mohon saran dan kritikan pada Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan ke depannya agar siswa mendapatkan yang terbaik. Apa kabar anak-anak? Baik. Apakah kalian dalam keadaan sehat? Sehat. Apakah kalian sudah termakan tadi pagi? Sudah. Apakah kalian tadi malam sudah belajar ya? Sudah. Alhamdulillah. Nah sekarang sebelumnya Ibu Guru menyampaikan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini akan mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang Ibu Guru tunjuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Lanjut. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbir zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah pengertian yang baik. Amin. Baik, nah sekarang Ibu Guru akan mengecek dulu dalam adik-adik. Yang pertama itu adalah Nur Atika, Ansul Fani, suara besar ya, Aisha, Raisa. Sekarang adapun materi pembelajaran kita pada hari ini anak-anak yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Mungkin Anda tahu kalau apa itu artinya Al-Hujurat? Kamar. Lain semuanya. Apakah arti dari Quran Surat Al-Hujurat? Kamar atau bilik. Maksudnya itu adalah kamar-kamar yang ditempati Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para pengikutnya yang telah disiapkan oleh orang-orang Madinah pada saat itu. Ya, kan tadinya Nabi Muhammad tinggalnya di Mekah, kan? Tapi karena pada saat itu ada sesuatu hal yang akan terjadi di sana, maka dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera pindah ke Madinah. Mungkin Anda tahu apa penyebabnya Nabi besar Muhammad SAW itu pindah ke Madinah? Anak-anak, coba ini. Ya, coba apa? Sudah besar. Karena Nabi Muhammad diusir oleh kaum kafir Quraisy. Ya, karena Nabi Muhammad SAW itu diusir oleh kaum kafir Quraisy. Bahkan dia diancam untuk dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat
gitu. Mereka kok menghalang-halangi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan dakwah. Itu kalimatnya ya. Itu karena mereka itu adalah tidak mengenal Tuhannya, gitu ya. Sehingga turunlah ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Mungkin kalian tahu, coba bunyinya bagaimana? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dari itu mah ayat 13 surat Al-Hujurat yang artinya itu wahai manusia ya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Mungkin adik-adik tahu ya, kalau siapakah sebenarnya manusia yang paling pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Adam. Nabi Adam. Terus berpuluh tahun kemudian Nabi Adam ini kan tinggal sendirian di muka bumi ini, sunyi sepi, tidak ada siapa. Sehingga Nabi Adam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan lagi seorang manusia dan perempuan. Siapa itu yang diciptakan Allah? Hawa. Pintar sekali, kamu namanya kan? Adik, ya iyalah. Jadi manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama adalah Nabi Adam. Kemudian bertemu tahun lamanya Allah menciptakan lagi Hawa, sehingga mendapatkan apa namanya, mereka ini dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka mempunyai keturunan seperti kita sekarang ini. Kita sebenarnya kok bapak kita itu adalah Adam, malah kita itu berdoa adalah ya. Kemudian apa tujuan Allahnya? Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbeda-beda sukunya, berbeda-beda bangsanya, maka warna kulitnya juga berbeda-beda. Semuanya berbeda-beda termasuk sifatnya. Berbeda-beda ya? Apa tujuannya itu? Agar saling mengenal dan mengenal. Apa ya? Agar saling Mengenal. semua. Agar saling mengenal. Agar saling mengenal atau saling kita mengenal. Misalkan kita ini sama mukanya. Muka laki-laki perempuan sama mukanya. Bentuk tubuhnya sama. Warna kulitnya pun sama. Bisa kan itu kita kenal? Tidak bisa. Mana mau kenal sama mukanya? Maka sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia itu berbeda warna kulit, berbeda muka, sifat. Sekalipun nggak kembar itu pasti akan berbeda di situ. Mungkin matanya positif, filternya mungkin tidak perbedaan itu. Cuma hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam berbeda-beda warna kulit. Kemudian suku bangsa juga berbeda, bahkan juga agama. Namun dalam agama itu, agama Kristen, agama Hindu, Buddha,
Kemudian hari ketiga itu bukunya jatuh di lantai. Baru dia sadari kalau buku itu jatuh di lantai. Sehingga bingung dia mau belajar juga menulis. Bukunya kemana? Ternyata sama Adrian, ya, Adrian sudah sembunyi ke dalam tasnya. Bagus kayak itu? Sudah bagus. Dan karena mungkin Adrian ini berpikir bukan juga agama aku, ya ini agama non-Islam lain agamanya. Hasilnya kan ada bukunya. Bagus kan gitu? Tidak. Jadi kita bukunya ada kasihkan dia orang yang punya tadi itu. Dia tahu dia. Walaupun bukan si agama, harus kalau benar yang hal-hal yang baik. Yang penting kita jangan menolong hal-hal yang tidak baik, gitu. Kemudian sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ini kenapa ini nak? Fokus di belakangnya. Nah, apa namanya? Kita ini tuh dia pejabat. Mau presiden kah? Mau gubernur kah? Mau dari kepala apanya? Kepala DPRD misalkan. Tingkat provinsi, atau tingkat kota. Semuanya itu sama kedudukannya dengan Allah. Mau kaya, mau miskin, kedudukannya sama. Apa yang menjadikan perbedaan itu? Ini orang semua tahu. Apanya itu yang membelakang itu orang semua tahu? Amal itu amalnya itu ini amalnya atau keimanan? Keimanannya mau kaya, mau miskin, mau pejabat, sama kerugian yang Allah SWT. Yang membelakang itu hanya amalnya. Makanya ibu guru selama ini ajarkan ke anak-anak baik dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai sekarang kelas 4. Ibu guru selalu ajarkan yang terbaik. Terutama itu melaksanakan sholat 5 kali sehari 5. Maka setiap kali guru masuk selalu mendahului dengan membaca doa sholat. Karena yang paling pertama kali akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti adalah sholatnya, ya. Walaupun kita punya amal-amal yang baik itu baik, mungkin misalnya manusia bagus punya takdir itu menjalankan, mungkin berpuasa, mengaji juga. Tetapi kalau kita tidak sembahyang, sebenarnya itu amal-amal kebaikan yang lain itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat itu adalah bagian daripada agama. Coba pikir itu. Sekiranya ini gedung ini, tiangnya, ya, tiang, bisa ke langsung dari atas? Tidak. Bisa ke langsung dari dinding? Lagi? Kalaupun mungkin disusun kayak itu batu merah atau batu berapa biji, nanti akan rontok karena tidak ada penahannya, yaitu tiang itu. Sama juga dengan kita umat manusia itu, walaupun kita berbuat baik yang lain itu, tetapi kalau kita sholat, dan itu sia-sia. Sehingga ibu guru senantiasa mulai selama ini mengingatkan selalu sholat 5 kali sehari semalam. Apa itu sholat yang kita sholat? Subuh, asar, zuhur, maghrib, isya. Ini satu rakaat. 4.
kembali kembali. Sembahyang itu kita belajar mau baik di rumah, mau kuliah mana kita belajar. Kita belajar itu wajib, ya. Paham itu? Nah, kemudian karena segala sesuatu apa yang kita lakukan di dunia ini, mau yang baik, mau yang jelek, Allah SWT karena Allah itu maha teliti, ya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati dalam hidup ini, ya. Jangan sampai kita sesama muslim begini saling membenci, apalagi satu ruangan seperti ini kita harus saling menyayangi. Jangan sampai kalian mungkin karena di bawah guru biasa, pernah? Nggak boleh ya. Kalaupun mungkin karena kalian waktu mobil misalkan namanya juga tidak bertulang, mungkin kita lupa bicara, mungkin salah kata kita itu sehingga orang tersinggung, maka kita sebaiknya harus cepat-cepat minta maaf. Begitu pula teman tadi kita itu, tempat kita minta maaf, segera juga memaafkan kesalahan kita ini namanya. Paham itu? Kita sudah minta maaf, jangan sampai dia ada di hati dia tidak kata maaf kok. Padahal dalam hatinya tidak. Bahkan begitu. Harus memaafkan seseorang itu dari lubuk hati juga. Iya kan? Paham itu? Itu ya. Maka berarti kita itu harus memahami rukun Islam. Gitu. Rukun Islam itu kan hal-hal yang terbaik, yang harus kita laksanakan, wajib kita laksanakan. Siapa yang tahu rukun Islam? Rukun Islam yang pertama apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat 5 kali dengan 5. Yang ketiga, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, belajar haji bagi orang yang mampu. Wajib akan terkecuali yang tadi naik haji bagi orang yang mampu. Yang naik haji itu hanya bagi orang-orang yang mampu saja, yang beruangnya, yang punya kelebihan. Ya, kalau orang sudah punya kelebihan, sudah punya mobil, sudah punya motor berapa biji, ya, misalkan sudah punya 2 tingkat mungkin, hidupnya sudah mewah, tetapi dia tidak mau naik haji. Bagus kayak menurut kalian? Tidak bagus, karena itu harta kekayaan semua itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus naik haji. Dan begitu. Kemudian harta-harta yang dimiliki itu juga harus diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ataukah mungkin bisa juga diserahkan kepada orang-orang dari pesantren begitu, ya, berbagai asuhan. Bagi orang-orang yang kaya harus mengeluarkan ceritanya kepada orang-orang yang butuh. Nah, jangan sampai lagi dari kadang ini sudah punya mobil juga, mungkin sudah punya kehidupan yang mewah, mana sebut katakan tidak mau melihat orang yang bawahnya. Bagus tidak? Gitu ya. Nah, kemudian mungkin sampai di sini adik-adik ada pertanyaannya? Ada. Nah, kalau ada yang belum jelas, tanyakan pada guru supaya guru akan jelaskan ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau begitu, sekarang kita bagi kelompok, ya. Bagi kelompok 1, 2,
digabak beserta artinya. Pandangan ke depan. Langsung betul tangannya ya. Ayo, 1, 2, 3. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ya. Boleh tepuk tangan. Untuk mantapnya mantap. Informasinya sekarang maju ke kelompok 2. Kelompok maju untuk Baru nih. Baru pegang. ayat 13. Bu yang pendek deh. Iya. Oh, gambar udah di beberapa gambar. Perempuannya juga di satu sini. Hah? Hafalkan Quran Surah Al-Imran ayat 13 beserta artinya. 1, 2, 3. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila Inna akramakum innallahi atqakum. Inna Allaha. Bingung ini. Ulang deh, belum bagaimana? Ulang. 1, 2, 3. ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila Inna akramakum innallahi atqakum. inna Allaha. Artinya kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal. Sesungguhnya yang paling mulia, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan memberi. Nanti di rumah tuanya semua yang di depan akan main-main. Bu, jika di sini gak main-main, gak boleh goyang. Nanti lain kali jangan main ya. Bu, kelompok 3 lagi. Iya nanti lain kali jangan main. Nah, sekarang
artinya kalian nanti belajar terus seperti tadi ya, supaya kalian juga hafalannya mantap ya mereka ya. Ingat, Ya begini. baik kelompoknya, kelompok 3 ya, kelompok 2, kelompok 1. Jangan kau ikut. Ada nih. Saya Kelompoknya tema berapa? Mengharap. Berapa kelompoknya? Nanti kumpulkan membaca kelompoknya. Kelompok mencari jawabannya ya. Dulu akan dengarkan soalnya ya, dengarkan soalnya. Perhatikan potongan yang dengarkan soalnya anak-anak. Dengarkan soalnya ya. 1. Siap ya? Nah, dengarkan soalnya. Perhatikan. Ibu katakan soalnya ya. Nah, kalian cari jawabannya yang ada dalam kalian ya. Ya ayuhannas. Ya ayuhannas inna khalaqnakum min titik-titik zakari wa unsa wa ja'alnakum coba. Tahu gitu. Jangan cepat-cepat. Cepat. Itu mah ada betul. Angkat tangannya. Jangan semua. Bawa kakak ibu. Tekan jelas. Ya ayuhannas kita khalaqnakum min titik. Ya sahabat, kasihkan buku. Nah, ini yang pertama ya. Terus yang ini lagi. Ini sama tadi Ini satunya ada 2 sini. Kalau ini apa? Lintasan. Berapa, Pak? Ini juga sebenarnya. Ini, Bu. Ada jawabannya nih, coba. Nah, jawabannya itu sama. Kalian sudah pintar mencari kandungan ayat. Semuanya sama. Jawabannya itu zakari. Ya, hanya ibu guru maksudnya mana yang tepat. Itu yang nomor 1. Jadi yang betul tadi itu adalah zonasinya yaitu kelompok pertama. Kelompok keduanya kelompok 2. Mana? Ini yang tepat dong. Ini kelompok 2. Ini zonasi 3. Nggak salah. Yang penting jawabannya benar semuanya. Ya. Dan terus 1, 2, dan 3. Sudah. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ibu guru akan menyimpulkan pelajaran jadi tentang pokok dari Quran surah Al-Mughra ayat 13 ya. Dari siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran yang tadi dulu coba jelaskan, angkat tangannya saja biar kalian berapa apa ya. Coba ini Adian kesimpulan yang tadi kita pelajari tentang Quran surah Al-Mughra. Bagus.
adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Yang kedua lagi, manusia diciptakan dalam berbagai suku, bangsa, dan agama. Ya, tujuannya untuk saling kenal mengenal. Kemudian manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kedudukannya sama. Yang membedakan adalah hanya apa? Amalnya. Amal. Bagus. Terus yang terakhir, Islam tidak mengenal status sosial ataupun sistem bangsa. Mau pejabat, mau bukan, mau hitam kulitnya misalkan, mau putih kulitnya misalkan ya, mau kaya, mau miskin, semuanya sama. Yang membedakan hanya adalah ketahuannya atau imanannya, ya kan? Hanya dalam membedakan soal. Ya, itu kurang hampir rupanya. Minggu depan itu kalian mengerjakan PR. PR-nya simpel kota seluruh. Guru kasihkan soal yang pertama itu. Yang katakan, mengapa Nabi besar Muhammad SAW dipindahkan atau hijrah di Madinah? Simpan itu nanti besok nanti depan kalian tulis kalian dulu ya. Terus yang kedua, apa arti dari Al-Hujurat? Dua ya. Yang ketiga, simpan ya. Saya akan kalian pasti bisa. Terus yang ketiga, kalian tuliskan dengan benar Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Artinya Bu? Dengan artinya, lalu kalian warnai ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 warnai, sesuka hati warna apa yang kamu suka ya. Satu kelompok satu Satu kelompok satu gambar ya. Habis ya, mengerti ya saya. Nah sekarang ibu-ibu berikan untuk kita kelompoknya baru depan dengan sekalian. Kamu gitu. Saya Kelompok kedua adalah ansur farning. Ini hadiahnya, hadiah alat-alatnya ya. Jadi kalau kalian nanti bagi-bagi dan kelompoknya ya. Kelompok ketiga adalah juara 3 Ridho. Sebentar nanti kalian kalau laki-laki main makan sama-sama ya. Makan sama anggota kelompoknya ya. Dan sekarang sebelum kita akhiri perjumpaan kali ini, maka sebentar dulu berdoa ya. Sekarang kita keluar dengan teman-teman kita